Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan liwalidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lau haqqun alaina wa khususan li mu'allifi hadzal kitab wa li jami'il mu'allifin wal mu'allimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa jami'il ulama wa ila jami' muassisi jami'atina Unisma wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian hadis-hadis terkait pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama di arba'una hadisan tata'allaqu bimabadi Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Kita sampai hadis ke-16. Ini melanjutkan insyaallah tahun lalu, jadi sempat 3 atau 4 kali pertemuan kemudian berhenti. Sekarang alhamdulillah bisa kita lanjut kembali meskipun melalui media live streaming. Hadis ke-16 riwayat Imam Abu Dawud. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang penuh cinta, yang lembut, bukan orang yang kasar, suka mencela, suka menghujat. Itu tidak masuk di sini. Jadi ar-rahim itu salah satu nama dan sifat Allah yang maha penyayang dan pengasih. Nah, kalau orang punya sikap atau sifat itu, yarhamuhum, maka akan menyayangi mereka. Siapa ar-Rahman? Allah yang maha penyayang. Tabaraka wa ta'ala, yang maha luhur dan maha mulia. Jadi artinya kita diperintah ya, oleh Nabi, meskipun ini sifatnya khobar, Nabi menginformasikan orang-orang yang lembut, orang-orang yang penuh kasih, yang penuh cinta, penuh sayang pada sesama itu, merekalah yang juga disayangi oleh Allah. Tentu sebaliknya, orang-orang yang kasar, orang yang sangar itu tentu sangat dibenci oleh Allah. Siapapun itu, mukmin maupun kafir sama saja. Di sini sifatnya umum, tentu lebih khusus orang-orang mukmin ya. Akan sangat pantas kalau seorang muslim, orang mukmin itu sikapnya penuh cinta, penyayang, bukan kejam, bukan pembenci atau pendendam. Karena merekalah yang dirahmati Allah. Maka Nabi merintahkan, dari lanjutannya setelah memberi informasi itu, beliau perintahkan irhamu, oleh karenanya sayangilah, kalau bahasa Jawa ya welasono, man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, niscaya akan menyayangi kamu Allah. Yang sini ya man itu zat, fis sama yang ada di langit. Apa Allah sebut tempat langit? Bukan, ini pemuliaan saja yang dimaksud di sini. Tentu Allah yang maha tinggi tadi, tabaraka wa ta'ala. Jadi karena ini bicara kepada manusia, maka Nabi menggunakan bahasa yang mudah ya, dipahami oleh akal manusia. Hakikatnya tentu Allah tidak hanya di langit ya. Di bumi ya ada, di bawah bumi. Padahal bumi ini kan bundar ini. Ya, seluruh jagat ini dilingkupi oleh kemahabesaran Allah. Jadi kita diperintah bersikap penyayang, pengasih, penuh kelembutan, penuh cinta.
niscaya Allah juga sayang. Allah juga akan menyayangi, mencintai orang-orang yang begitu. Jadi kalau orang itu tidak punya rasa sayang, sering kita lihat ya di media massa itu, kemarin tuh ada orang nyembelih kucing, ya kucing itu disembelih. Ya Allah, seperti itu. Jadi kekejaman itu bahkan pada hewan yang tidak ini, yang harus juga sangat disayangi ya. Begitu banyak hadis-hadis semakna ya baginda Rasul itu. Misalnya dulu ada seorang perempuan ahli ibadah ini, bukan perempuan nakal ini, perempuan ahli ibadah, bahkan tidak pernah maksiat, tapi dia masuk neraka gara-gara kucing yang dianiaya. Kucingnya nggak dianiaya sih, cuma diikat, nggak dikasih makan. Nah, mesti menyebabkan dia finnar. Apalagi pada manusia tentunya ya. Nah ini artinya rahmah ya, kasih sayang kita itu sifatnya universal bagaimana Rasulullah seperti itu. Jadi Allah mengutus baginda Rasul membawa risalah ini, membawa agama ini memang untuk menebar kasih sayang, menebar cinta, menebar kerukunan, menebar ilfun kerukunan. Tapi tidak untuk saling memusuhi, membenci. Coba di dalam Al-Qur'an itu kan Allah menciptakan manusia itu beragam, tidak seragam tapi beragam. Ada yang Jawa, ada yang Batak kan gitu. Kita tuh lihat di YouTube pernah ya lihat orang ngaku jadi ulama itu, tapi membandingkan kalau ulama Jawa begini, ulama Batak begini. Gimana ini? Masa ulama itu seperti itu? Ulama capopo gitu ya. Jadi inilah perlunya memang memahami agama itu ya menyeluruh lah, bukan ta'assub fanatisme seperti itu. Belum nanti ketemu orang jauh lebih sangar lagi, misalnya orang Afrika. Dulu Nabi itu biasa ketemu orang Badui yang memang bicaranya juga tidak karuan. Masjid aja dikencingi sama orang Badui kan begitu masjidnya Nabi. Tapi Nabi tidak memarahi mereka itu. Nabi tetap menyayangi mereka itu. Pelanggaran syariat ya oleh si Badui, masjid itu dikencingin melanggar syariat ini. Dulu di masjid mana ada anjing masuk, wah ini rame-rame laporkan polisi. Ya sudah bersihkan gitu aja lah. Kenapa gitu aja ruwet gitu ya. Nah, jadi cara ini menghancurkan Islam. Mana menghancurkan Islam. Ini kan begitu ya sempitnya memahami agama itu, sehingga kalau hitam putih gitu tak, kalau enggak ini salah, bid'ah, finar. Nah, jadi kan lalu ruwet agama itu. Padahal dengan cinta, dengan sayang itu luar biasa. Nabi itu enggak hanya dicela ya, disakiti, dilukai, bahkan diancam mau dibunuh. Nabi itu disebut gila, macam-macam lah sudah. Kita mungkin pernah diarani orang gila. Tapi Nabi itu begitu lembut kepada semuanya. Karena memang beliau dijadikan uswah oleh Allah ya. Jadi sering seperti kemarin juga kita saksikan, jadi Islam ini sebenarnya kalau kata Yai Sabangan ya Efu Benarin, memang tidak harus dipaksakan, tidak perlu. Hanya orang berakal sehat yang akan memahami Islam ini secara benar. Artinya kalau tidak bisa memahami dengan benar itu memang akalnya nggak waras gitu. Jadi memang begitu. Ngajinya siapa dulu Gus Bah kan juga begitu ya. Nabi itu mengajari kita berakal sehat, tidak sekedar mengedepankan emosi begitu. Tapi dengan nalar. Kadang-kadang Nabi itu dalam transaksi perjanjian dengan orang lain itu sepertinya dikalahkan. Tapi Nabi itu lembut dengan mereka itu. Seperti contoh dulu perjanjian itu, kalau ada orang Yahudi yang masuk ke kawasan Islam harus dikembalikan. Tapi kalau orang Islam masuk ke kawasan Yahudi tidak boleh dikembalikan, kan begitu. Ini kan sepertinya tidak fair. Tapi Nabi itu setuju dengan perjanjian seperti itu. Oke, setuju, tanda tangan Nabi itu. Kalau ada tanda tangan di situ.
Tapi apa? Justru dibalik perjanjian seperti itu sepertinya nggak adil itu. Kalau orang lawan mau sini kok harus dikembalikan, kalau kita sana kok nggak boleh diminta kembali. Itu kan nggak adil. Tapi yang menarik ketika orang-orang mereka si kafir masuk kawasan muslim dan tahu kehidupan Nabi bersama sahabatnya, diminta kembali, mereka kembali lalu cerita, loh ternyata Muhammad tidak seperti yang kita bayangkan itu, mereka tuh baik. Sebaliknya ketika orang Islam masuk ke sana dan dikembalikan, dia bisa berdakwah di situ. Tidak harus ngajak, tapi dia berperilaku sebagai muslim yang benar, yang ini, yang penuh kelembutan, penuh cinta. Apa salahnya gitu? Apa alasan untuk melukai atau bahkan membunuh? Kan tidak ada. Nah, Nabi itu nggak hanya lembut tapi cerdasnya luar biasa ya. Jadi perjanjian yang sepertinya nggak adil begitu itu mungkin sesaat sahabat itu kok gini Nabi ya, kok lemah sepertinya kan gitu. Mereka ke sini suruh balik. Kalau kita ke sana kok enggak boleh balik, ini kan enggak adil sepertinya. Disitulah justru kecerdasan Rasulullah. Maka betul wama yantiqu anil hawa itu ya. Apapun yang diucapkan Nabi bukan semata-mata hawa nafsu beliau, tetapi itu sungguh terbimbing oleh wahyu. Seakan-akan terkesan lemah gitu. Nabi ini punya hak membalas kok enggak membalas kan gitu. Dalam perang Uhud misalnya kan itu. Dalam perang apalagi yang Nabi ditodong itu. Dalam perang ini Nabi ditodong, Muhammad siapa yang menyelamatkan kamu? Allah. Nabi tenang aja nggak bawa pedang. Nah begitu takutnya dia akan jatuh pedangnya, diambil Nabi. Nah kalau kamu siapa yang menyelamatkan? Aduh nggak ada, Tuhanku kan di sana nggak di sini. Saya mohon maaf, saya mohon dimaafkan. Nah, Nabi minta janji, sudah kamu janji aja. Kalau kamu mau bersyahadat ikut saya, kamu berarti bebas. Tapi dia tidak mau, tidak. Aku tidak mau ikut agamamu. Tapi saya mau janji, kalau kamu tidak bunuh saya, sejak hari ini saya tidak akan memusuhi kamu lagi. Itu aja janjinya. Iya, oke. Dikembalikan pedangnya oleh Nabi. Dan Nabi tidak khawatir dia akan bacok lagi, tidak sudah. Karena dia sudah berjanji itu. Nah, jadi janji dengan kesadaran jauh lebih bermakna dibanding pertentangannya. Kita paksa kita itu belum tentu. Tetapi ketika dia berjanji tidak mesti, ingat ya janjimu sebagai gentle, sebagai manusia yang terhormat, kehormatanmu di kata-katamu sendiri. Nah ternyata dia pulang. Nah apa yang terjadi? Dengan tetap tidak bersyahadat dia tetap kafir. Sebagai kafir dia cerita, ternyata Muhammad itu orang baik. Kalau mengatakan orang mukmin jelas gitu. Ini kafir loh, ini disuruh syahadat tidak mau. Tapi di kalangan sesama temannya dia katakan jitukum min indi khairin nas. Ini luar biasa. Nabi menyuruh pulang dia, nggak ditawan, nggak dilukai, nggak diapa-apakan, cuma dia mau janji tidak akan memusuhi lagi. Ya sudah, pedangnya dikembalikan, boleh kamu pulang aja. Mestinya kan ini dalam perang ini sah kalau Nabi menghabisi itu tidak dosa, bahkan mungkin jihad itu. Tapi tidak begitu. Jadi bayangan dalam perang ini, apalagi tidak dalam situasi perang. Nah, jadi begitu banyak contoh-contoh bagaimana baginda Rasul memberi contoh rahmah, betul-betul rahmah beliau sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin itu real dan itu faktual, memang betul-betul begitu. Semua orang membaca itu, semua orang melihat dan mengakui itu. Nah inilah bagaimana sikap rahmah, sikap ar-rahim itu ya, rahimun itu juga harus kita tumbuhkan ya, harus kita upayakan maksimal dalam diri kita. Tidak ada sedikit pun kasar, keras, jengkel, marah, itu kita masih sering ya. Ada riwayat lagi yang mungkin juga terkait dengan ini, itu dulu sering kami sampaikan juga dalam forum pengajian seperti ini. Nabi itu pernah katakan sebentar lagi akan ada ahli surga akan datang. Nanti orangnya akan masuk masjid ini, sandalnya dicangking pakai tangan kiri, malah begitu, jadi detail gitu. Tolak-tolak nggak ada, terus beberapa lama datang orang itu, ada orang betul masuk seperti yang dikatakan Nabi, masuk ikut di pengajiannya, wah sahabat-sahabat lihat semua gitu, noleh, wah siapa ini, heran, sudah selesai. Besok lagi seperti itu lagi, nanti ahli surga akan datang lagi kata Nabi.
orang itu yang kemarin sampai 3 hari. Maka Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab itu penasaran, apa ibadahnya orang ini kok sampai Nabi menyebut dia adalah surga itu. Sampai beliau nginap 3 hari 3 malam di rumahnya orang ini. Jadi orang ini langsung, itu ada beberapa ini ya, saya alasan saya sedang ada masalah di rumah, bolehkah saya nginep di rumah sampean? Itu nggak curiga sama sekali, boleh silakan, cuma rumah saya sederhana. Ya enggak apa-apa. Ya dia bermalam sebagai tamu, dihormati apa yang bisa gitu. Malam dia tidur, ya sholat, bangun malam seperti biasa enggak ini. Pagi bekerja ke pasar. Sampai 3 hari 3 malam Abdullah bin Umar tidak melihat satupun ibadah yang istimewa dibanding yang lain atau seperti dia sendiri ya. Sama saja seperti kita orang ini. Ya jamaah ke masjid, zikir, habis itu pulang, belanja, ngurusi rumah. Sampai hari ketiga akhirnya Abdullah ini ngaku, maaf saudara, sebenarnya saya ini penasaran atau kepo bahasa kita ya. Loh ada apa? Sampai itu 3 hari berturut-turut disebut oleh Nabi ahli surga akan datang dia sampai ini. Makanya saya pengen tahu sampai itu punya amal apa sehingga Nabi menyebut sampai ini ahli surga itu. Loh masa kan dia nak tahu kan belum datang itu. Ya ana kama ra'aita, saya seperti yang sampean lihat lah, saya tidak nambahi, tidak ngurangi. Kan dulu saya katakan sampean pengen nginap boleh silakan, ya sudah ini rumah saya punya keluarga seperti ini. Ibadah saya di rumah ya seperti yang sampean lihat ketika di rumah, kita ke masjid kita juga sama-sama. Saya sungguh demi Allah tidak pernah mengurangi ibadah saya atau menambah-nambahi ketika sampean ada ini. Oh ya sudah kalau gitu belum ketemu. Ya Abdullah tidak menemukan apa yang jadi alasan orang ini ahli surga itu. Sampai akhirnya ya sudah kalau gitu saya pamit, terima kasih telah diterima selama 3 hari. Oke silakan. Tapi begitu mau pulang, oh ya sebentar, mungkin ada satu hal yang tidak sampean lihat, kata orang ini. Oh iya apa itu? Ya kalau ibadah lahiriah seperti ini sudah, tidak ada yang saya tambah atau saya kurangi. Cuman saya ini tidak punya sedikit pun rasa marah, jengkel, dendam, benci kepada siapapun. Nah ternyata ini kata, lah ini ternyata yang disebut Nabi syarat atau apa kredibilitas orang menjadi ahli surga itu ya itu ternyata. Kalau ibadahnya sih sama, tetapi punya hati yang lembut, yang bersih. La ghillun wala hikdun wala hasadun li ahadin, kata dia. Saya tidak punya rasa marah, rasa benci, rasa apalagi dendam itu tidak sama sekali kepada siapapun dia. Meskipun orangnya berbuat jelek pada saya hanya lihat Nabi aja, Nabi itu tidak pernah marah pada orang yang berbuat salah atau jelek kepada beliau. Ya sudah hanya itu. Wah ya ini ternyata ketemu. Jadi di surga itu tempat orang-orang yang lembut, orang-orang yang penuh cinta, orang-orang yang penuh sayang kepada sesama. Makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau ingin dapat rahmat Allah, rahmati makhluk Allah. Jangan menyakiti, mendolimi atau melukai ya, fisik ataupun perasaan. Jangan sampai melukai atau mendolimi siapapun. Niscaya Allah pun sayang. Ini satu hadis pendek tetapi saya kira banyak ya, dari itu bisa kita eksplor banyak sekali informasi. Yang hampir semakna ini hadis ke-17 sekarang. Al-muslimu man salimal muslimun mil lisanihi wa yadihi. Ini sangat masyhur hadisnya ya. Wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Yang disebut orang muslim itu adalah orang-orang yang salimal muslimun, orang muslim yang lain itu selamat min lisanihi wa yadih, dari ucapan dan dari perbuatannya. Ini sudah tidak bisa diperdebatkan. Artinya apa? Kalau orang muslim tidak selamat dari ucapannya, pasti dia bukan orang Islam. Kata siapa bilang? Kata Nabi. Meskipun dia jubahan, tapi kalau orang Islam lain tidak selamat, dicaci oleh dia, berarti yang mencaci ini bukan muslim gitu. Ini sudah Rasulullah muttafaqun alaih, kurang apa?
Kalau dalam ilmu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini hadis nomor 1 dalam ilmu hadis ya. Jadi ya sudah begitu, wong itu kata Rasul. Mau diperdebatkan dengannya apakah pakai dasar apa dalil apa gitu untuk mengatakan kita boleh mencela orang Islam. Mana dalilnya itu? Bid'ah dhalalah mencela orang Islam itu. Biasanya itu kalau apa tuh persaingan kan seringkali saling mencela ya. Persaingan politik, persaingan dagang, persaingan pun seringkali biasanya begitu. Nah, itu maka Nabi sejak awal sudah menanamkan sikap dasar seperti ini. Jadi seorang muslim yang baik itu menyelamatkan orang muslim lain dari ucapan apalagi dari perbuatan. Jadi tidak ada ucapan yang menyinggung perasaan itu, tidak ada ucapan yang melukai hati itu, tidak ada. Itu ciri orang Islam. Nah, dalam ilmu bahasa kalau mafhum mukhalafahnya omongannya kok menyakiti itu pasti bukan orang Islam sudah. Dasarnya ya hadis ini. Jadi sudah jelas, sudah tidak usah ditakwili lagi. Jadi ya kalau dia mengaku Islam ya mungkin masih punya kesalahan gitu ya. Jadi salah kalau ada orang Islam kok melukai muslim lain, mungkin dengan kata-kata atau dengan sikap atau kebijakan atau apapun itu. Islam itu kan dari kata salam ya. Ini luar biasa. Istilah muslim itu tidak main-main. Itu ada ketika Nabi didatangi orang Yahudi. Waktu itu ada ini. Dulu pernah juga saya ceritakan ya. Orang Yahudi ditampar sama Umar ya. Gara-gara orang Yahudi mengatakan Muhammad itu bukan Rasul. Ya pasti marah loh Umar gitu. Wah Pak Muhammad itu bukan gitu. Jadi begini, Umar itu punya hutang. Orang Yahudi punya hutang pada Umar. Waktunya jatuh tempo Umar nagih, sudah biasa kan hubungan muamalah. Hutang-hutang ya harus dibayar. Yahudi, tidak disebut namanya ya. Kamu punya hutang, sekarang waktunya bayar. Tapi Umar itu nagihnya pakai nama Nabi. Kalau nggak salah bihaqi. Bukan, demi Allah yang memilih Muhammad sebagai utusan, kalau nggak salah saya lupa teksnya itu. Jadi demi Allah yang memilih Muhammad sebagai utusan, kamu harus bayar hutangmu. Sebagai orang Islam ya boleh aja, wong itu biasa di Arab gitu. Tetapi si Yahudi jawab begini, bukan, Allah tidak mengangkat Muhammad sebagai utusan. Soal hutang gampang lah itu. Saya punya sudah tak bayari hari ini gitu. Tetapi saya tidak mau kamu menagih saya atas nama Allah yang mengangkat Muhammad itu. Muhammad itu bukan utusan. Umar langsung gak utang-utangan, tampar wajahnya ya. Gak bayar gak apa-apa, lek perlu tak bayari, tapi tak tampar sampai merah gitu. Loh, Umar, kamu nampar saya, sekarang saya punya hak atas kamu. Masalah utang tentu kamu punya hak atas saya, tapi dalam hal ini saya punya hak untuk membalas. Kalau gitu saya minta keadilan. Pada siapa? Pada Muhammad yang kamu sebut itu. Nah ini aneh itu ya. Jadi Yahudi yang minta diadili oleh Muhammad yang dia tidak mengakui sebagai Nabi. Tapi dia kenal Muhammad itu adil, Muhammad itu jujur gitu. Tapi tidak mau menyebut sebagai utusan Allah. Lah Umar tambah senang, wah ketepaan wis itu. Ini ulo marani gebuk kalau bahasa kita gitu ya. Umar merasa bangga, saya bela Nabi nih. Tidak hanya bela ulama ini ya, bela Nabi saya ini. Lah kok tidak didatangi? Wah yuk, ketemu langsung dijak. Datanglah. Nah, datang kepada Nabi, ada apa Umar? Lalu si Yahudi ini, kami ada urusan sama ini wahai Rasul. Ya silakan. Si Yahudi ya bicara. Begini Muhammad, temanmu Umar ini mengatakan kamu itu Rasul. Saya katakan kamu bukan Rasul. Temanmu ini nampar saya ini, masih merah pipi saya ini. Saya minta keadilan. Nah ternyata Nabi itu nyalakan Umar. Jadi orang mengatakan Nabi bukan Rasul ditampar itu salah. Bayangkan kalau orang sekarang kan baru buka warung Ramadan aja diobrak-abrik dibakar itu warungnya. Masa gitu. Ini orang mengatakan Muhammad bukan Rasul ditampar itu salah. Disalahkan Nabi sendiri. Umar, amma anta ya Umar fastardihi, kata Nabi. Umar, kamu harus minta ridhonya. Apapun tuntutan si Yahudi harus kamu turuti karena kamu yang melakukan itu. Hutang piutang jelas silahkan, tetapi
tamparanmu gara-gara si Yahudi mengatakan saya bukan Rasul itu salah. Dia mengatakan itu karena dia tidak beriman, kan sudah pasti aja gitu. Jadi tidak boleh. Nah tapi Nabi menjelaskan, bala ya Yahudi, ya gitu. Jadi Nabi terus katakan gini, Yahudi, Adam itu Nabiullah, Nuh itu Rasulullah, Ibrahim Khalilullah, Musa nabimu itu Kalimullah, Isa Ruhullah, wa ana Habibullah. Cukup gitu jawaban Nabi. Jadi Nabi cerita semua nabi-nabi yang dahulu. Tidak hanya saya, Allah mengangkat Nabi itu mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa yang kamu sebut sebagai Nabi itu, termasuk Nabi Isa yang kamu juga tidak mengakui, dan saya ini kekasih Allah. Nah salah satunya lagi Yahudi, ingat ya, ini Nabi cerita ini, Allah itu mengistimewakan umat saya, ya karena keistimewaan beliau. Allah memberi nama umat saya ini dari nama Allah sendiri, yaitu Assalam. Sama nafsahu assalam, sama ummati al-muslimin. Jadi nama muslim ini langsung dari Allah. Ada surat apa itu? Kenapa Ustaz? Huwa sammakumul muslimin kan ini. Huwa ini Allah. Yang menyebut kita orang muslim itu Allah, bukan Yahudi, bukan Nabi. Ini kan luar biasa. Makanya kalau gini di tempat kami itu dokter muslim itu nggak main-main, itu luar biasa ini. Ini nggak mudah, nggak ringan, tapi berat sekali. Tapi ini mau tidak mau harus kita upayakan gitu. Jadi muslim itu bukan nama kaleng-kaleng ini, nama yang diberikan langsung oleh Allah sendiri, diambilkan dari namanya Assalam, artinya penyelamat. Maka muslim, orang yang disebut muslim oleh Allah mestinya juga memiliki watak karakter menyelamatkan sebagaimana Allah yang Assalam itu. Jadi tidak ada orang muslim menakuti, membuat khawatir, memprovokasi, itu tidak ada. Itu pasti keliru. Jadi kalau orang muslim pasti salimal muslimun mil lisani wa yadih. Nah, ini luar biasanya Rasulullah. Ada satu lagi kata Rasul, keistimewaan lain umat saya itu diberi nama oleh Allah al-mu'minin. Sama nafsahu al-mu'min. Mu'min ini kan nama Asmaul Husna juga, al-mu'min al-muhaimin, kan melindungi. Maka umatku ini melindungi, tidak mencelakai, tidak menciderai. Makanya tadi Umar salah. Kamu kenapa menyakiti si Yahudi yang tidak menyebut saya sebagai Rasul? Tidak boleh. Nah begitu. Nah jadi ini semakna dengan yang sebelum tadi ya, Ar-Rahim tadi. Jadi Islam itu mengajarkan cinta, mengajarkan kasih, mengajarkan sayang. Tidak mengajarkan ancaman, kekerasan, ketakutan, itu tidak. Nah kemudian beliau melanjutkan wal muhajiru, siapa yang disebut orang berhijrah, man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Memang di zaman Nabi dulu hijrah secara fisik ada, tapi setelah Nabi itu kemudian berhasil menguasai Mekah, maka beliau katakan la hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah secara fisik maksudnya ya, setelah Fathu Makkah. Walakin apa itu? Ada dua, saya lupa itu. Jadi hijrah dalam arti fisik meskipun dalam beberapa hal mungkin masih diperlukan, tetapi yang lebih esensial itu Allah menyebut di dalam surat Al-Muddatsir itu ya, pernah kami sampaikan dulu. Warujza fahjur. Nah itu ada. Jadi ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Perintah berhijrah itu meninggalkan arujza. Arujza itu sama dengan rijes, yang kotor, yang najis, yang tercela, atau al-fakhisyah, hal-hal yang tercela, baik ucapan, pikiran, sampai penampilan dan perbuatan. Yang jelek-jelek itu harus ditinggalkan, itu namanya al-muhajir. Maka kata Nabi, man hajaro manahallah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu disebut muhajir. Lah kalau sekarang kita nih, saya dulu dari Dado, Pak Kuku dari mana, Tulungagung hijrah ke Mekah, Ustaz Samsul dari Wonanglegi hijrah ke sini, ya sama, hijrah secara fisik. Tapi tentu lebih dari itu, hijrah yang hakiki atau hijrah yang lebih aktual, lebih kontekstual itu ya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu disebut al-muhajir.
Maka banyak sekali ya dalam Al-Quran memang yang disebut itu hijrah secara fisik Nabi itu bagian dari jihad ya. Jihad besar Rasulullah itu salah satunya hijrah. Memang berat meninggalkan tanah kelahiran ya, tanah air di Mekah, bahkan rumah semuanya ditinggal karena memang diperintah oleh Allah. Jadi hijrah itu salah satu komitmen seorang mukmin itu berhijrah. Jadi kalau memang diperlukan fisik ya secara fisik. Tapi kalau seperti ini kata Nabi ya hijrah meninggalkan larangan Allah. Makanya sekarang ngetren ya Pak di kalangan pesohor-pesohor itu sudah hijrah, yang tadinya buka aurat sekarang tutup aurat. Ya betul gitu. Ya hijrah dalam arti itu. Tapi mudah-mudahan tidak sekedar pakaian ya. Kalau pakaian ya salah satunya, salah satu aspek ya. Tapi lebih dari itu tentu yang lain ya. Tadi itu yang dilarang Allah bukan hanya aurat saja. Bicara kotor juga dilarang gitu. Malas ibadah juga dilarang. Nah, ini harus menyeluruh tentunya. Nah, cuman seringkali ya yang ditampilkan yang memang yang tampak gitu. Wah, sudah pakai hijab nih, sudah hijrah. Iya gitu. Ya silakanlah. Ya sudah sebuah masjid, kalau dulu sebuah diskotik. Boleh, ya itu hijrah. Jadi ya mudah-mudahan tentu hijrah yang memang hakiki tentunya. Maka sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu banyak ya tentang hijrah itu. Jadi wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ini janji Allah. Siapa yang mau berhijrah di jalan Allah ya, tentunya seperti ini termasuk meninggalkan hal yang dilarang, melakukan hal-hal yang disuka dan diperintah, dia pasti mendapati fil ardi di bumi ini, nggak usah nunggu akhirat. Sejak di dunia ini muraghaman katsiran wasa'ah. Dia mendapatkan muraghama itu perolehan, keuntungan yang banyak. Ya kalau berdagang itu untung besar. Bahkan saatan luas itu luas rezekinya. Jadi orang yang berhijrah pasti tidak akan bangkrut. Pasti akan, kalau hanya sekedar dunia itu sudah lewat, itu sudah nggak ada apa-apanya. Itu namanya muraghaman katsiran wasa'ah. Jadi ini hikmah dari berhijrah. Itu makanya lalu Nabi dulu berhijrah. Bukan berarti Allah tidak bisa menolong Nabi. Apapun yang diminta Nabi bisa ya. Tapi kenapa ketika Nabi terdesak di Mekah kok harus ngungsi? Bahkan pun lari keluarnya malam-malam juga ya. Apa Nabi nggak bisa habisi aja sih yang ngepung rumah kan gitu tuh bisa aja. Tapi Nabi milih enggak itu. Malah nyuruh Sayyidina Ali kan supaya enggak ketahuan itu. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Nanti malam-malam saya sembunyi-sembunyi keluar. Dilalah ketika keluar kan tertidur itu yang ngepung rumahnya, kan sudah dikepung rumahnya Nabi. Tapi Nabi enggak sedikit pun menyentuh mereka, enggak meludahi, bahkan enggak sekedar mencibir pun tidak. Nabi tetap keluar dengan tenang, menghindari itu. Nabi lebih memilih menghindari kekerasan, benturan. Meskipun Nabi bisa sangat mudah, wong perang Badar seperti itu aja dibantu 1000 malaikat, bahkan 5000 enggak masalah. Cukup satu doa beres kan gitu. Tapi Nabi enggak memilih itu kan. Kenapa harus susah payah hijrah pakai jalan ke Gua Sur dulu? Pernah lihat ya yang penasaran itu? Gua Sur itu berat naiknya itu. Kalau sekarang enggak pakai ini bisa melentes itu, banyak batu-batunya keras itu. Itu Nabi jalan bersama Abu Bakar. Lalu sampai ke Madinah. Jadi kalau kita lihat secara fisik, kok kenapa harus berat begitu ya seorang Rasul itu? Kenapa enggak doa aja supaya orang kafir dihabisi gitu? Ini Nabi Nuh. Ini kan tidak. Ya ini karena Nabi lebih mengedepankan cinta, sayang, memang tugasnya untuk itu. Maka ini sebagai penutup ketika dalam perang Uhud ya diminta dalam kondisi terdesak, terluka, bahkan banyak sahabat meninggal itu. Sahabat itu alam tad'u lana ya Rasulullah gitu. Apa engkau tidak mendoakan kami wahai Rasul? Maksudnya untuk melawan itu. Beliau kata tidak. Jadi ini lam ub'as la'anan walakin bu'istu da'iyan wa rahmatan. Ini doa Nabi dalam posisi terluka, giginya tanggal berdarah. Tapi melihat si kafir itu Nabi tidak ingin mendoakan jelek pada mereka. Sahabatnya minta hanya tinggal 2 orang yang melindungi Nabi. Tadinya ada 9 ya. Yang 7 itu mati semua.
Satu-satu sahabat Ansor itu ada cerita begitu di Ibnu Katsir itu. Tapi waktu itu Nabi katakan, saya ini tidak diutus mengutuk mereka, mendoakan mereka supaya mati, enggak. Tapi saya diutus untuk mengajak dan merahmati mereka. Inilah Nabi. Ini terluka loh ini. Jadi kalau Nabi mendoa, doa mazlum ya, kan didolimi begitu, diserang di ini. Tapi Nabi tetap menyayangi. Jadi itu sekedar bagaimana Ar-Rahim. Memang Nabi itu diberi sifat Allah ya. Bil mu'minina raufur rahim, itu kan sifat Nabi. Jadi bahkan memang sifat rahim Allah diberikan kepada Rasulullah, maka seperti itulah tampilan beliau. Nah, kita sebagai umatnya tentu diperintah meneladani. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari dua hadis ini. Jadi hamba-hamba Allah, jadi muslim-muslim yang memang penuh cinta, penuh sayang kepada seluruh makhluk Allah. Keberadaan kita dengan agama kita memang membawa rahmah bagi sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Intaha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.